Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan daring kedua materi persiapan LKS Ketbim 2024 hari ini berkaitan dengan tips and trik membuat PPT dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, nanti kalian itu ketika LKS akan diberi waktu sekitar 180 menit untuk membuat PPT. Di sini Ibu akan coba membahas tips and triknya dalam membuat PPT dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sip, di sini akan ada 8 tips and trick yang akan dibahas. Jadi Ibu akan coba bahas satu persatu. Kita mulai dari tips and trick yang pertama. Tips and trick yang pertama adalah membuat 3 template halaman utama. Jadi ini penting banget buat kalian ketika kalian akan membuat presentasi menggunakan PowerPoint, itu kalian tidak bergantung kepada template yang sudah ada. Misal ini tidak ada izin ya untuk kalian mendownload template di internet, maka gunakan tips ini untuk membuat 3 template pada halaman utama. Apa aja sih 3 template halaman utama yang wajib kalian buat? Yang pertama itu adalah cover page atau halaman cover, itu penting banget ya tentunya. Terus ada halaman judul materi atau title page, dan yang terakhir adalah halaman materinya, content page. Oke, kita bahas satu-satu dari cover page dulu. Di halaman cover pertama itu wajib banget ada 4 informasi yang perlu kalian tampilkan, yaitu ada nama project, terus pembuatnya atau kalian, misalnya nama pesertanya, terus tanggal, dan juga picture untuk mempresentasikan project apa sih yang akan kalian paparkan. Nah, biasanya picture ini digunanya atau kalian menggunakan gambar hasil rendering kalian atau gambar 3D. Terus selanjutnya ada title page. Title page ini atau halaman judul ini berfungsi sebagai halaman transisi. Halaman transisi ini cukup sebenarnya berisi oleh teks dari materi kalian saja. Misal judul materinya seperti yang tadi Ibu ya, tips pertama gitu, atau tips and trick yang kedua, seperti itu. Jadi cukup sebagai transisi saja dan memberikan informasi kepada penyimak bahwa kita sudah atau akan memasuki materi yang kesekian gitu ya. Jadi ini penting sekali untuk kalian membuat title page ini. Jadi kalian juga jangan lupa di title page ini kalau misalnya mau nambahin aksesoris lain juga boleh, atau mau nampilin gambar-gambar juga itu boleh. Disesuaikan dengan judul materinya. Nah, yang ketiga, template halaman utama yang harus kita buat adalah template content page atau halaman isi materi. Nah, halaman isi materi ini dibuat menjadi 3 jenis. Ada yang terdiri dari teks saja, ada yang materinya disampaikan dengan teks dan gambar, dan juga ada materi yang disampaikan menggunakan teks dan diagram atau bagan, atau mungkin lini masa atau timeline, seperti tahapan dari sebuah proses pekerjaan juga itu bisa kalian gunakan teks dan diagram. Template-template ini tentunya wajib kalian buat dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian nanti ketika kalian ingin menyampaikan informasi gitu ya. Silahkan disesuaikan sesuai kebutuhan. Next, kita bahas ke tips and trick yang kedua, yaitu menentukan tema dan font. Di sini Ibu akan coba bahas satu persatu. Kita mulai dari menentukan tema terlebih dahulu. Nah, dalam menentukan tema ini menjadi hal yang penting juga dilakukan di awal dalam membuat template PowerPoint. Kenapa? Karena tema ini nantinya akan menjadi kunci lah tampilan dari presentasi kalian dari awal sampai ke akhir gitu ya. Nah, tema ini sebenarnya adalah warna yang kalian pilih atau yang kalian gunakan dalam sebuah presentasi kalian. Sebenarnya berapa banyak warna sih? Nah, cukup sebenarnya mewakili warna-warna untuk 3 hal ini. Untuk background, font, dan karakter. Misal di PPT ini ya, Ibu memilih backgroundnya menggunakan warna hitam, fontnya menggunakan warna kuning dan biru, dan karakternya Ibu gunakan warna putih atau merah, seperti itu. Nah, sehingga Ibu membutuhkan sekitar
atau 3 sampai 5 warna dalam sebuah PPT ini. Jadi sebenarnya cukup kalian menentukan atau menggunakan 5 warna, 3 sampai 5 warna dalam menentukan tema gitu. Ini silahkan bisa kalian pikirkan dari sekarang bahkan ya, sebelum nanti ketika LKS itu kalian membuat PPT. Jadi dimantes-mantesin lah tampilan saat PPT-nya nanti. Kalian akan menggunakan tema seperti apa. Nah, selanjutnya itu adalah font atau huruf. Nah, huruf ini nantinya akan mempengaruhi seberapa informatifkah presentasi yang kalian tampilkan atau seberapa dapat terbacakah presentasi yang akan dapat tersampaikan ke si penyimak. Nah, ini contoh ya, di sini ada kotak dialog berupa data November 2019 1286 new documents created. Nah, jujur gitu ya, ketika kita melihat ke kotak ini, kita akan tertuju pada angka 1286. Kenapa? Yang pertama, angka 1286 kita tampilkan dengan font size yang paling besar di antara teks lainnya. Kemudian 1286 itu kita highlight dengan warna yang lebih kontras atau yang berbeda dengan warna lainnya dan kontras dengan background. Oleh karena itu, ini menjadi penting font itu jangan kalian pilih font yang banyak kruel-kruel atau rumit terbaca gitu ya. Karena kan yang kita perlukan itu untuk menampilkan sebuah data kepada penyimak itu adalah data yang dapat terbaca atau mudah dibaca, mudah dipahami oleh si penyimak nanti gitu ya. Oleh karena itu, penting sekali kita memilih font. Kalau misalnya fontnya itu terlalu minimalis, itu bisa kalian gunakan bold, italic, underline, atau mungkin kita highlight dengan memberikan warna yang kontras dari objek-objek lainnya di dalam presentasi kita, seperti itu. Jadi dari sekarang tuh bisa tuh ya kalian tidak hanya mencicil tema dari presentasi yang nanti akan kalian gunakan di LKS, kalian juga bisa cicil huruf. Tips dan trik yang ketiga adalah membuat daftar isi sebagai prolog kalian. Jadi ketika kalian presentasi nih di awal, itu kalian tidak hanya memperkenalkan diri, menyebutkan proyek kalian, tapi juga kalian perlu menyampaikan apa saja sih materi yang akan kalian sampaikan di 10 menit presentasi ketika LKS nanti. Jadi itu biasanya berisi judul materi yang akan disampaikan atau judul-judul per slide-nya gitu ya. Bisa kalian tuliskan sebagai table of content atau kalian tulis sebagai prolog. Jadi kalian nggak tulis daftar isi, nggak gitu ya. Itu silahkan kalian berkreasi sendiri. Intinya daftar isinya itu perlu disampaikan atau perlu ditampilkan ketika kalian akan memulai sebuah presentasi nantinya. Jadi ini sangat membantu sebagai prolog kalian nanti ketika presentasi. Oke, kita akan lanjut ke tips and trick yang keempat, yaitu membuat catatan. Ini penting banget karena sebuah ide itu akan mudah terrealisasi jika tersusun dengan rapi, konkret gitu ya, jelas. Catatan ini adalah sebuah sketsa dalam sebuah desain ya bagi kita seorang orang-orang DPIB gitu. Jadi ini penting banget catatan sebelum membuat PPT. Kita itu bisa memilah mana sih yang sebenarnya ingin dan harus kita sampaikan, dan juga kita akan memilah juga mana yang sebenarnya tidak perlu kita sampaikan di PPT. Jangan sampai waktu 10 menit PPT itu habis oleh materi atau poin-poin yang sebenarnya tidak perlu disampaikan seperti itu ya. Jadi silahkan gunakan the power of catatan ini sebagai sketsa kalian dalam menyusun PPT, juga sebagai sketsa kalian dalam menyiapkan kata-kata apa sih yang harus kita sampaikan nanti ketika presentasi gitu ya. Karena catatan ini tentunya boleh kok kalian pakai ketika nanti presentasi gitu ya. Karena kan tidak semua hal tayang di PPT. Nah, bisa jadi cuman poin-poin aja di PPT, banyaknya itu di catatan, seperti itu. Next tips and trick yang kelima adalah
tentang meng-highlight setiap poin of presentasi. Ini penting banget, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa presentasi itu harus bersifat informatif dan mudah dibaca. Entah bentuk highlight-nya itu, maaf ini typo ya highlight-nya, entah bentuk highlight-nya itu dalam bentuk teks yang dibesarkan, atau mungkin kita beri warna yang berbeda atau kontras, atau mungkin kita bisa melingkari area yang ingin kita tonjolkan gitu. Jadi ini sangat amat penting untuk kalian lakukan di dalam PPT kalian. Next tip and trick yang keenam itu the power of Windows Shift S. Nah, di sini ini adalah sebuah taktik pengganti. Kalau misalnya mungkin sebelumnya kalian taunya pijit print screen ya di keyboard kalian. Nah, kalau sekarang Ibu bakal kasih shortcut Windows Shift S. Bedanya kalau print screen itu misal nih ada di area di sebuah kotak dialog ini selayar gitu ya. Kalau print screen kan bakal nge-capture selayar-layarnya. Tapi kalau misalnya kita pakai shortcut ini Windows Shift S, itu kita akan meng-capture area yang memang kita inginkan saja atau yang kita butuhkan saja, seperti itu. Nah, ini seperti contoh yang ada di depan ya. Jadi kita hanya ingin meng-capture area tertentu, maka gunakanlah the power of Windows Shift S. Nanti gimana Bu cara ngepastenya? Kalian tinggal Ctrl V saja, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke tips and trick yang ketujuh, yaitu stop buang waktu menentukan efek, gunakanlah teknik perbanyak slide. Nah, kalau di PPT itu godaannya pakai PowerPoint itu adalah bikin efek ya, efek kapan datang si objek ini, terus next objek selanjutnya dan lain-lain. Nah, di sini Ibu akan coba tampilkan caranya kalau misalnya nggak pakai efek gitu. Karena sebenarnya tidak kalian terlalu perlukan gitu efek-efek ini. Misal nih, di gambar yang teks ini pingin muncul pertama, terus teks yang picture pingin muncul kedua gitu ya. Terus kemudian si teksnya pingin tampil atau out gitu tiba-tiba dan lain-lain lah seperti itu. Nah, tolong jangan gunakan cara ini gitu, karena cara ini memang menarik, tapi tidak terlalu kalian perlukan untuk presentasi nanti. Kalaupun memang kalian ingin ada tahapan gitu ya, tahapan si objek-objek ini kapan datang secara bertahap, gunakanlah dengan taktik perbanyak slide. Nah, taktik perbanyak slide ini Ibu akan coba tampilkan sebentar. Nah, kalian misal tampilan akhirnya seperti ini ya, maka kalian copy tuh. Nah, seperti ini, munculkan halamannya, misal halaman satunya satu objek saja, halaman selanjutnya dua objek gitu ya, dan halaman selanjutnya lagi itu terdiri dari 3 objek. Jadi kalian tinggal klik next gitu loh, sehingga tidak diperlukan efek yang memusingkan gitu ya. Jadi efek itu tidak terlalu diperlukan. Seperti itu ya. Jadi kalian cukup mengcopy sesuai banyaknya objek yang ingin kalian tampilkan secara bertahap, seperti itu. Tips and trick yang ke-8 yaitu sertakan sumber dan referensi. Kita sebagai kaum-kaum pelajar ya, kaum-kaum terpelajar juga tentunya, insya Allah kita wajib banget mencantumkan sumber atau referensi yang kita gunakan apabila kita memang memiliki sumber atau referensi textbook yang kita dapatkan di luar diri kita gitu, entah dari HTTP atau misal nyomot gambar deh gitu ya, bisa dari www dan lain-lain. Itu silahkan kalian cantumkan entah di halaman akhir presentasi atau mungkin dicantumkan di setiap halaman yang memang ketika kita menyampaikan materi itu ada berasal dari sumber lain, itu silahkan kalian cantumkan di halaman tersebut. Atau kalau misalnya mau di akhir aja Bu, nantilah di akhir gitu ya, tidak untuk kita presentasikan, itu juga boleh, silahkan. Yang penting kita wajib banget menyertakan sumber dan referensi. Sip, segitu saja, sekian materi daring yang kedua ini, silahkan dipelajari dan dicoba. See you on the next lesson.